Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati semua yang mendengarkan pengajian ini, wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah, dan mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah di bulan yang mulia ini, yang tinggal 5 hari lagi kurang lebih kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, diberi panjang umur, bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa disayangi oleh Allah, diampuni semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, dan akhir hayat mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Yang lalu kita sudah bahas tentang atau masih di dalam seputar surat An-Nazi'at. Sudah kita ketahui Allah itu bersumpah. Sumpahnya Allah itu bukan main-main. Sumpahnya Allah itu kepada benda yang sangat kita memerlukan kepadanya. Itu sumpahnya Allah. Kalau kita sumpahnya demi Allah, karena kita ini sangat penting dan perlu kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak sumpah dengan atas nama dirinya, tetapi dengan makhluk, yang mana makhluk itu adalah ada kepentingan atau diperlukan oleh manusia. Wasyamsi, demi matahari. Matahari itu adalah dibutuhkan oleh manusia, ditunggu-tunggu kehadirannya. Begitu juga yang lainnya, termasuk para malaikat. Karena malaikat ini yang ngatur kita, dipasrahkan oleh Allah. Ada yang ngatur rezeki, ada yang ngatur udara, ada yang ngatur laut, ada yang ngatur hawa, ada yang ngatur segala-galanya, gunung-gunung. Ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ini surat ini bersumpah dengan ini, karena yang paling penting itu. Apa artinya semuanya, kekayaan, jabatan, ini itu mati, selesai semuanya. Selesai semuanya. Anda menang menjadi wali kota, tahu-tahu belum dilantik sudah? Kau pada diam. Bisa apa tidak kira-kira? Apa artinya ini semuanya? Subhanallah, roh ini yang paling, di surat ini Allah bersumpah, wan nazi'at, demi yang mencabut nyawa. Kenapa? Yang mencabut nyawa tidak ada main-main dengan kita. Tidak ada main-main dengan kita. Dimanapun kita berada, kalau sudah diperintah oleh Allah, tidak peduli. Dicabut nyawanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah ngeri, kadang-kadang lagi sholat dicabut nyawanya. Alhamdulillah lagi sholat, lagi ngaji, alhamdulillah, lagi khutbah Jumat, ada kita viral, cabut. Lagi joget-jogetan, dicabut. Dulu di TV ada, di Riau, subhanallah. Bahkan kemarin lagi terakhir kampanye di Solo tuh, ada yang pakaian semar. Subhanallah, habis selesai mujud, meninggal dunia. Di belakangnya salah satu calon presiden dan istrinya, kaget, tahu-tahu dibawa meninggal dunia. Allah, itulah, jangan main-main dengan namanya maut ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau manusia sudah datang waktunya, enggak bisa mundur walaupun sedetik pun. Mau sebentar saya mau sholat, sebentar saya mau berbakti sama ibu dan ayah, sebentar saya mau mengembalikan kezaliman kepada orang lain. Tidak ada. Nah ini, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasto, yang mencabut nyawa ini ada dua. Maksudnya dua, bukan dua malaikat, dua bentuk. Kadang-kadang mencabut nyawanya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, artinya yang su'ul khatimah, itu dicabutnya dengan cabutan nazak.
Makanya naza' dicabut. Itu ruh itu bagaikan kita bercabang-cabang, bagaikan akar. Coba kalau pohon akarnya panjang dicabut, istilahnya dibedol, itu ya Allah, sakitnya kayak apa luar biasa. Tapi orang-orang yang mukmin mukminah, mudah-mudahan kita golongan itu dicabut dengan nyaman. Wan nasyitati nashta. Ini sekedar review karena ini semuanya kita akan mengalami. Tidak ada yang bisa mengatakan, Allah jangan cerita itu, saat kita akan datang. Allah sudah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu yang ada roh, itu jiwa, pasti akan merasakan kematian yang punya roh. Makanya bangsa kita mengatakan jiwa, raga, kami. Jiwa dulu yang dibersihkan. Ini founding father kita bukan main-main. Jiwa, raga kami, roh. Sudah siap apa belum? Kalau kasih makan, makanan roh dulu. Jangan roh, raga dulu. Raga penting, perlu makan, perlu kerja, perlu ini. Roh juga perlu makan. Makanannya apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah makanan daripada jiwa. Makanya jiwa harus diperbaiki. Jiwa, raga, kami. Jiwa dan raga. Jiwa itu harus, karena itu akan kembali dan itu tidak akan mati, cuma berpindah. Tapi kalau raga akan hancur ke tanah, kembali tanah, dari tanah kembali ke tanah. Tapi kalau jiwa, roh tidak, itu pindah, dicabut, pindah. Nanti waktu dikubur taruh lagi. Malaikat mungkar nakir datang bertanya, man rabbuka? Tapi mudah-mudahan kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Malaikatnya tanya dengan senyum, man rabbuka? Bahkan mudah-mudahan tidak ditanya, si fulan, Masya Allah. Senyum di alam kuburnya, senang. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, kuburan itu ada dua macam. Imma raudah min riyadil jannah, au hufrah min hufarin niran, atau yaitu imma taman daripada taman surganya Allah, atau petikan atau cuplikan daripada api neraka. Itu kuburan. Jangan main-main. Kita akan semuanya ke sana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan ke sana. Mudah-mudahan husnul khatimah. Itu nanti akan terus. Ini yang selalu di pikiran baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayangnya sama umatnya luar biasa. Selalu di pikirannya ummati. Sampai suatu saat itu Rasulullah pernah datang ke rumah, cerita sama istrinya, tidak cerita, langsung mendoakan istrinya Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, katanya, engkau mudah-mudahan begini, didoakan dengan baik, panjang umur, sehat, rezeki makmur, dan hidupnya bahagia, macam-macam semuanya, dan kelak husnul khatimah. Istrinya bangganya luar biasa, senangnya luar biasa. Maka berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Aisyah, asurirti, apakah engkau senang ya Aisyah? Kaifala ya Rasulullah, bagaimana enggak senang? Ini doa istimewa keluar dari suami, dan bukan sembarang suami. Suaminya adalah Nabi Muhammad, akhirul anbiya, yang paling dicintai oleh Allah. Senang. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, inni la ad'u li ummati kullai lailah bihadhihi da'awat. Demi Allah ya Aisyah, aku berdoa tiap malam dengan doa-doa seperti ini, bukan untuk keluarga, untuk umatnya semuanya. Allah, tiap malam kita didoakan oleh Rasulullah, panjang umur, sehat, rezeki makmur, husnul khatimah. Ini sudah didoakan oleh Rasulullah, selalu ummati. Nanti di akhirat Rasulullah pertama kali masuk surga, kata Rasulullah, sebentar, umatku mana umatku? Umatnya. Makanya Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj itu minta, ya Rabb, li ummati, madza li ummati, mana untuk umatku, umatku, sampai bolak-balik Isra wal Mi'raj 9 kali untuk diringankan sholatnya, karena takut umatnya itu 50 waktu tidak bisa mengerjakan karena malas, karena ini dikurangi demi umatnya Rasulullah, sampai tinggal 5 waktu. 5 waktu pun masih banyak yang tidak mengerjakan.
Jangan, naudzubillah. Makanya Rasulullah terus, apa dikasih oleh Allah? Ya Muhammad, saya kasih keistimewaan untuk umatmu. Apa? Bulan Ramadan. 1 bulan di antara 12 ini ada bulan diskon Ramadan. Di situ barang siapa yang masuk Ramadan imanan wahtisaba, dia yakin kepada Allah Maha Pengasih, Allah Maha Bisa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah Maha segala-galanya. Kata Allah, wahtisaba, tidak mengharap kecuali dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya oleh Allah. Ya Allah, gembiranya luar biasa. Itu Ramadan. Ramadan, bulan 1 Ramadan, iya, untuk umatmu 1 bulan aja. Mengharap, enggak hatta, enggak minta, istilahnya enggak doa, udah dikasih sama Allah. Dengan syarat tidak ada penolakan. Itu Ramadan. Jangan mengatakan Ramadan, Allah sama aja. Astagfirullah. Ramadan bulan mulia. Ramadan itu bulan mulia. Ya Rabb, ya Allah. Pengen. Makanya Rasulullah ngajarin umatnya apa? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Sampai aja. Sampai masuk batas, sudah istimewa ini orang. Kalau meninggal, insya Allah husnul khatimah. Dengan syarat jangan ada penolakan. Perintahnya dikerjakan semampunya. Apalagi kalau dia mengerjakan dengan baik, pahala yang wajib 70 kali lipat. Pahala yang sunnah, biasanya mengerjakan sunnah seperti pahala wajib. Allahu Akbar. Apalagi kita minta, subhanallah. Ditambah lagi di setiap malamnya Allah menyuruh malaikat. Ini nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Jangan dianggap biasa. Apalagi dianggap, aduh Ramadan berat lagi. Astaghfirullahaladzim. Gembira, Ramadan. Tinggal berapa hari lagi? Marhaban ya syahra Ramadan. Selamat datang. Di situ amal baik. Apa kata Allah menyuruh malaikat? Ya baghiyal khairi akbil. Hei orang-orang yang ingin baik dan kebaikan dari Allah, majulah, saat ini adalah saatnya. Kapan lagi kalau kamu di bulan Ramadan tidak maju? Kapan lagi kalau kamu di dalam bulan Ramadan tidak siap-siap? Kapan lagi kalau di bulan Ramadan tidak nambah ibadah? Kapan lagi kalau di bulan Ramadan tidak berbakti sama orang tua? Kapan lagi Ramadan tidak memperbaiki hubungan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, tetangga dengan tetangganya? Subhanallah, ini Ramadan untuk kita lebur. Ayo, yang zalim cepat-cepat taubat, kembalikan haknya orang lain. Jangan minta hak, oh maafin. Tapi yang zalim juga mengembalikan kepada haknya orang yang terzalimi. Itulah ya baghiyal khairi akbil, katanya Allah. Barang siapa yang mau baik artinya apa? Husnul khatimah. Mau diampuni dosanya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dijunjung tinggi oleh Allah, dijaga keselamatannya oleh Allah, dijaga harga dirinya oleh Allah, semua kebaikan. Itu kata Allah, ya baghiyal khairi akbil. Kebalikannya, ya baghiyasy syarri. Orang-orang yang suka berbuat tidak baik, curang, zalim kepada istrinya, zalim kepada tetangganya, zalim kepada anaknya, apalagi zalim kepada ibu dan ayahnya, apalagi zalim kepada yang lain-lainnya. Ini agsir, berhentilah. Saat ini masih berbuat zalim, masih berbuat curang, sudah dalam hal gini, kepada meninggalkan istri berbuat curang di luar, naudzubillah min dzalik. Berhentilah Ramadan. Kalau Ramadan masih juga berbuat jelek, berbuat zalim, berarti ini nantang, wal iyadu billah. Kalau Ramadan tidak mau berhenti, kapan dia mau berhenti lagi? Istilahnya orang kalau sudah haji, berangkat haji, di sana masih maksiat, kapan dia mau tobat? Kalau sudah bulan Ramadan masih berbuat perbuatan yang maksiat, ya ini orang luar biasa. Hati-hati, berarti melawan arus daripada Allah Jalla Jalaluhu. Ini Ramadan sudah tinggal sedikit lagi. Kalau Rasulullah sudah dari bulan Rajab, sudah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekarang Sya'bannya tinggal 4 hari lagi kemungkinan. Subhanallah, di depan kita ya imma Senin ya imma Selasa. Betul apa betul? Kayaknya di sini kapan di sini? Rabu. Enggak kali. Senin atau Selasa. Ya enggak nunggu ya mungkin sebagian sudah ada yang memfatwakan, itu urusan masing-masing.
Tapi yang penting kalau negara itu nunggu nunggu ru'yat itsbat. Itu itsbatnya malam Senin. Jadi kalau memang 29 berarti Senin puasa. Kalau Sya'bannya 30 berarti Selasa puasa. Yang mau puasa hari Rabu boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak ada. Bulan Sya'ban itu 30 atau 29. Fa in ghumma, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis, fa in ghumma alaikum iddat Sya'ban fa akmilu iddat Sya'ban 30 yaum. Kalau seandainya ketika ru'ya itu kurang jelas, tidak bisa dilihat, tidak bisa ini dan seterusnya, maka sempurnakanlah besok itu 30. Berarti 30 itu hari Senin itu adalah hari terakhir daripada Sya'ban. Ada kemungkinan Senin? Ada. Kalau memang ada ru'yah, hari Minggunya itu kelihatan ru'yah berarti Senin puasa. Nggak bisa nawar itu, nggak bisa. Nggak bisa nawar hari Ahad, mau duluan nggak boleh. Ya enggak, mundur nggak boleh. Ya ini itu pun nunggu ru'yah. Sumu li ru'yati. Ini dalam hadis. Puasalah ketika kalian melihat anak bulan. Ini masalah ru'yah panjang lebar masalah ini. Tetapi yang pentingnya kita Ramadannya. Bukan untuk ributnya kapan mulai ini itu. Walaupun hukum tetap kita harus ikutin. Tetapi kenikmatan diberikan Ramadan. Ketika orang sudah nikmat, senang kata Rasulullah, otomatis dia mengharap kedatangannya apa tidak? Mengharap kedatangannya kapan Ramadan, kapan Ramadan. Kalau sholat aja orang senang, sudah siap saat, jam 10 udah lihat lagi, udah dekat adzan belum? 11, setengah 12, oh hari ini jam 12 lewat 7 menit, jam sekian, lihat, oh Masya Allah, mengharap sholat. Bagaimana dengan Ramadan yang sebulan setahun cuma sekali, yaitu 1 bulan Ramadan, menunggu. Bahkan dalam riwayat itu subhanallah, dalam athar itu ada mengatakan, barang siapa man fariha bi qudumi Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini ibarat, barang siapa yang gembira, istilahnya mau menyambut Ramadan, ini orang akan dipastikan oleh Allah tidak bakal disentuh oleh api neraka. Kenapa? Oh, riwayat luar biasa. Rasulullah SAW mengingatkan ada 3 perkara penting. Dan ini perkara turunnya wahyu ini Rasulullah lagi di atas mimbar. Rasulullah itu mimbarnya ada tangganya. Ada anak tangga 3. Tek 1, 2, 3 naik. Ketika mau ceramah naik tangga. Sebelum naik anak tangga itu pas lagi naik kan belum ngomong, belum salam. Tiba-tiba Rasulullah amin. Naik yang kedua, amin. Ajib, sahabat Nabi nunggu ini lagi mau khutbah. Kaget, amin, lihat kanan kiri, nggak ada yang doa. Kok Rasulullah amin? Ini bukan kampanye ya, kampanye udah lewat. Ya enggak. Ini subhanallah, amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin lagi. Sahabat Nabi mulai gelisah, bingung, lihat sana. Tapi nggak ada yang instruksi. Nggak ada, nunggu dulu sampai Rasulullah khutbah. Selesai khutbah, turun dari khutbah, Rasulullah ditanya oleh sahabat. Rasulullah menunggu ini. Rasulullah itu senang kalau ada yang tanya, senang. Berarti ada perhatian, tapi teratur. Sahabat Nabi juga pakai akhlak, pakai etika tinggi. Ya enggak? Nunggu dulu, udah selesai, baru bertanya. Ya Rasulullah, udah selesai ini khutbah, udah sholat, udah ini, tanya. Ya Rasulullah, apa boleh kami tanya? Oh silahkan, kata Rasulullah. Rasulullah senang. Tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kami bingung? Engkau amin sampai 3 kali. Sedangkan kami biasanya kalau engkau amin itu sedang berdoa, ya Rasulullah. Engkau mengajarkan kami disunahkan untuk mengucapkan amin kalau ada orang berdoa. Jadi nggak sombong kita. Ada doa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur. Masih ada yang nggak amin, berarti ini sombong, nantang. Siapa tahu udah deket. Betul apa betul? Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Nah, insya Allah rezekinya mudah dan barokah, sehat walafiat. Ini yang kita harapkan, minta kepada Allah. Jadi kita nggak ada rasa sombong, nggak perlu saya sehat, saya mesti panjang umur. Jangan. Ini semuanya ada di tangan siapa? Allah. Amin artinya apa sih?
Artinya istajib doana, kabulkan permintaan kami ya Allah. Berarti kita mohon kepada Allah. Itu amin amin. Sahabat Nabi, kami juga lihat kanan kiri nggak ada yang berdoa. Kok engkau mengatakan amin? Mau tahu kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah senyum katanya. Mau tahu? Ini rahasianya. Ketika aku naik tangga pertama, datang Jibril bawa wahyu. Jibril bawa wahyu kapan saja. Kadang-kadang Rasulullah naik onta, kadang-kadang lagi tidur, kadang-kadang di gua Hiro, kadang-kadang lagi di perjalanan, kadang-kadang itu perintah Allah. Hatta pernah lagi sholat, itu kiblaten, sholat turun wahyu disuruh pindah kiblatnya. 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Itu ayat Quran itu. Itu berubah, makanya masjidnya dikatakan masjid kiblaten, 2 kiblat. Ini begini juga bukan kampanye, sudah nggak ada kampanye. Ini 2 kiblat, yang ini dan seterusnya. Subhanallah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, yang pertama tadi aku naik mengatakan apa? Katanya Rasulullah SAW, tadi malaikat Jibril memberi kabar gembira dari Allah, beri wahyu. Karena Rasulullah selalu kan ummati. Jadi diberi kabar, ya Rasulullah, Allah memberikan kabar gembira untuk umatmu ya Rasulullah. Apa itu yang pertama kali? Man idza dzukirta indahu falam yusalli alaik raghmi anfi rajulin. Orang itu celaka kalau disebut namamu di situ dia tidak bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Berarti dia bakhil ya, karena salawatnya kepada Rasulullah Allah yang menjawab. Maka ketika diberi salam sama Allah, rahmat dari Allah, dia akan diselamatkan dari api neraka. Itu salawat pertama. Masya Allah. Maka Rasulullah disuruhkan malaikat, amin, amin ya Allah, alhamdulillah. Berarti kemudahan untuk umatnya apa tidak? Makanya jangan jadi bakhil, kalau disebut nama Nabi Muhammad kita bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Setiap Jumat tidak sah khatib kalau tidak bersolawat kepada Rasulullah. Untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Paling tidak solawat, nanti dosa lagi ya masih ada dosa tapi dikit lah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi dia terus Jumat, apalagi Ramadan. Yang pertama itu. Yang kedua apa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhil bihima au bi ahadihimal jannah. Barang siapa yang masih ada orang tuanya, kemudian dia tidak menggunakan kebaikan orang tuanya, berbakti sama orang tua, membuat senang orang tua. Barang siapa, padahal mudah, menyenangkan orang tua mudah. Dengan kata-kata baik, orang tua bakal maafin. Kita salah kayak apapun, datang ke ibunya, ayahnya. Kira-kira dimaafin apa tidak? Dimaafin ibu ayah. Mungkin kalau kepada lain, maafin. Tapi nanti perhitungannya ya. Tapi kalau ibu ayah, ya Allah, belum minta maaf, malam mau tidur mikirin anak kami kapan pulang ya. Ibunya apalagi, ya Allah sampai nggak bisa tidur mikirin kepengen anaknya pulang, minta maaf, nggak usah minta maaf, peluk ibunya, cium tangan ibunya, sudah dimaafin. Hatta dulunya mungkin menjual mobilnya, hatta kata-katanya yang tidak baik. Itulah ibu dan ayah kepada anaknya. Cuma anaknya kadang-kadang ya Allah, itu kata Allah, barang siapa bisa bikin senyum, mendapatkan ridha ibu, ridha ayah, atau dua-duanya lebih bagus lagi. Dua-duanya kalau masih ada, maka kata Allah, aku akan ridha kepadanya, aku ampuni semua dosanya. Itu khusus untuk umatmu ya Muhammad. Maka Rasulullah, amin. Siapa yang punya ibu dan punya ayah nggak mau maafin anaknya? Hampir dikatakan tidak ada. Ibu dan ayah hatta salahnya kayak apa? Anaknya, ya Allah, masalah 10 tahun nggak pernah mudik, nggak pernah ini itu sombongnya, datang aja. Oh Allah, ibunya, ayahnya, Allah kayak apa rasanya, kayak orang gila, ini senangnya luar biasa. Padahal anak itu dulu diteleponin susah, apalagi dibicarakan masalah keuangan, aduh lari ini itu. Tapi bilang, oh ayah, insya Allah tahun ini kami akan mudik. Allahu Akbar. Mungkin dari sekarang udah pusing mikir mau sakin apa ya. Dulu waktu kecil senangnya apa anaknya, dulu ini. Masya Allah, itu ibu dan ayah. Apa tidak ingat ada iklan yang luar biasa dulu waktu zaman Covid, ingat apa tidak? Dibilang mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Ingat nggak ini? Ada iklan tuh, Bu, anaknya nih dari Jakarta nih, Bu, nggak mudik Bu, nggak boleh mudik.
tapi nanti mau pulang kampung. Ingat apa tidak tuh? Orangnya gondrong, keriting, ketawa. Itu istilahnya untuk iklan aja waktu mau mudik. Subhanallah, waktu ada begituan, subhanallah, ibunya, oh nak, pulang mudik nggak boleh, iya, tapi pulang kampung, oh ya, ibunya luar biasa, senengnya luar biasa. Itulah ibu dan ayah, apapun kesalahan anaknya, pasti ibu dan ayah yang normal, ya Allah, welcome dua tangan, hatta nggak bawa apa-apa, tapi kebangetan kalau anaknya punya tapi nggak bawa apa-apa. Ini luar biasa, subhanallah, senang, baru ketemu aja udah senang, ya Allah. Kenapa senang? Pengen melihat anaknya yang dulu dimandiin, mukanya sekarang kayak apa ya, bentuknya kayak apa ya, Masya Allah, sekarang ganteng, sekarang cantik, sekarang besar, sekarang udah pinter, sekarang ini, Masya Allah, ibunya merasa puas, ayahnya merasa puas, dulu kecil digandeng, dulu kecil diantar, dulu kecil dimandiin, dulu dulu disuapin, jadi kepala ini, dihormati orang. Ya Allah, dulu mandi aja nggak bisa aku mandiin. Pakai baju salah-salah ibunya. Pakai sandal aja Messi salah. Entong, panggil entong lagi, ya Allah. Sekarang padahal di Jakarta dihormati, subhanallah. Ibunya, ya Allah, seneng. Apalagi kalau kata-katanya baik. Bu datang, maafin ya. Ananda minta maaf, banyak ini doa, banyak salah, kurang perhatian. Bu, ini ada sekian Bu, ya Allah maaf, padahal banyak nih 100 juta, 200 juta, Bu maaf cuma dikit, ya Allah nggak usah bawa nak, udah seneng ibu, udah seneng ayah, apalagi bawa, apalagi kata-katanya baik, apalagi, pokoknya nyenengkan, kata Allah, aku ridhoi, aku maafkan semua kesalahannya. Dulunya maksiat, dulunya berbuat mungkar, itu diberitahu oleh Allah di dalam mimbar kepada Rasulullah, untuk menyelamatkan siapa? Anaknya. Coba bayangkan, maka Rasulullah yang kedua, tangga kedua mengatakan, amin ya Allah, kabulkan ya Allah, agar umatku selamat dari api neraka ya Allah. Yang ketiga, ini yang ketiga dan penutup ini, mengatakan apa? Ketika naik tangga 3, ya Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa yang umatmu diberi panjang umur sampai masuk Ramadan, masuk Ramadan, terus kemudian dia berbuat baik dan menerima Ramadan dengan baik, maka tidak keluar dari Ramadan kecuali aku hapus semua dosanya. Allah, ini jangan main-main Ramadan. Kalau ibu dan ayah mungkin sudah ada yang tidak ada, mungkin ya agak berat dikit, ini itu. Ramadan depan mata kita, sambut Ramadan dengan baik. Jangan mengatakan, aduh susah Ramadan. Berbuat baik biasa aja dalam Ramadan, nggak usah macam-macam. Apalagi bisa menghatamkan Quran, apalagi tambah sodakohnya, apalagi berbuat baik kepada lainnya, apalagi Allahu Akbar Ramadan, aku akan ampuni semua dosanya untuk umatmu ya Muhammad. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan amin, yang ketiga tuh amin. Maka sahabat Nabi baru tercengang, ya Allah, begitu luar biasa sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Tinggal kitanya ini. Ini sekarang kita di depan kita Ramadan. Apalagi Ramadan baik, kita hubungi orang tua kita. Double orang tua kita dihubungin. Paling tidak dengan telepon, dengan WA, dengan miss call, dengan Zoom, dengan apa. Kalau bisa datang, yang sudah meninggal, ada sempat nyekar, doain. Ini itu, ada rezeki lebih pengen sedekah, ya Rob, ini atas nama ibuku ya Rob yang sudah meninggal, ini untuk ayahku yang sudah meninggal, dikirim oleh Allah ke sana. Kira-kira ibu ayahnya ridha apa tidak? Senang apa tidak? Ini kesempatan. Tambah lagi Ramadan, tambah lagi sholawat, tiga-tiganya dapat. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ya Rabbana ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ramadan di depan kita, mudah-mudahan Allah muliakan kita, diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa bertemu Ramadan bertemu dengan kita dengan baik ya Allah. Sampaikan kepada istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, Ramadan sudah di depan pintu. Yang maksiat, berhentilah maksiatnya. Yang mau berbuat baik, tambahkanlah kebaikannya. Kapan lagi kita tidak tahu umur kita. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, bisa masuk Ramadan walaupun tinggal kurang lebih 4-5 hari lagi ya Allah. Bisa menikmati Ramadan ya Allah, bahkan mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar ya Allah. Ya Rabbana ya Karim birahmatika ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dalam kerja kami ya Allah, mudah-mudahan tambah semangat ya Allah. Mudah-mudahan tambah naik ya Allah. Targetnya tambah naik ya Allah. Rezekinya tambah naik ya Allah. Keberkahannya tambah naik ya Allah. Kantornya tambah berkah ya Allah. Rezekinya tambah mudah ya Allah. Dan mudah-mudahan bisa membahagiakan keluarga kami lebih lagi ya Allah. Khususnya yang masih ada ibu dan ayahnya ya Allah. Mudah-mudahan bisa membahagiakan ibu dan ayahnya ya Allah. Yang sudah wafat, mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk beliau-beliau ya Allah. Ya Rabbana ya Karim rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi tanggal 11 di Damai Indonesiaku menyambut Ramadan. Nah ini mudah-mudahan 12:30 siang kurang lebihnya. Insyaallah ketemu lagi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.